Vivi kabarnya nih sedang mau melaporkan seseorang lagi nih. Nah, aku boleh tahu nggak gimana nih ceritanya? Sebenarnya aku itu sudah melaporkan seorang ustadz, ya, seorang ustadz yang kenapa aku bilang ustadz? Aku manggilnya aja ustadz sampai detik ini gitu. Sudah melaporkan kasusnya itu pasalnya penipuan penggelapan. Nah, kronologinya itu aku diajak bisnis, ya kan, diajak bisnis yang diiming-imingin keuntungan miliaran per minggu tuh miliaran, ya kan, yang memang pastinya ini orang ustadz ini juga menawarkan bukan hanya sama aku, tapi sama semua orang-orang penting juga, sama rata-rata public figure juga gitu. Cuma kebetulan karena aku orangnya percayaan, nggak enakan dan nggak tegaan, presentasi terus dong dia kan, bisnis ini begini, aku nggak tega juga gitu, udahlah. Nah, pertama aku kirim 35 juta dulu. Ya kan, itu bisnisnya apa sih? Token NFT. Seperti apa sih token NFT? Seperti kayak Bitcoin ya. Jadi kalau bicara NFT apa, itu tinggal ketik NFT di Google, itu pasti datanya keluar semua. Jadi aku pertama kali kirim 35 juta untuk tergabung di DAI Indonesia. NFT-nya DAI Indonesia. Nah, kenapa saya tergiur saat itu? Karena Ustadz ini dulu mempresentasikan, aku diajak ke apartemennya yang ada di Center Point, ya Bekasi. Aku datang ke sana, gitu kan, dipresentasikan. Aku ada saksi teman aku, gitu kan. Nah, dia ini mempresentasikan melalui website, website orang-orang yang sudah tergabung di NFT. Seperti partai-partai nasional besar, seperti dai-dai besar, gitu kan. Inisialnya UA, ya teman dekatnya dia lah, yang disebut UAS lah, anggap aja gitu, yang dia akui sebagai teman dekatnya dia, katanya tergabung di situ, gitu. Jadi aku di situ mulai timbul kepercayaan. Aku tester dulu nih 35 juta sedikit. Aku tester gitu kan. Akhirnya satu hari itu aku dirayu lagi, kalau ada Mbak Vivi, kalau ada uang lebih baik invest aja yang besar. Naruh lagi uang modal yang besar, itu bikin sendiri. Kalau DAI Indonesia ini kan kita ngikut orang. Nah, kalau punya uang besar, lebih baik ikut sendiri. Gitu kan, nominalnya berapa? 1,5 miliar. Wah, kalau 1,5 miliar, uangku segitu-gitunya. Kan nggak mungkin aku kasih dia semua. Aku paling ada separuhnya, kan begitu. Udah nggak apa-apa. Nanti ada orang lain yang namanya Bu Intan lah, anggap aja gitu ya. Dia itu Bu I gitu ya. Katanya mau join sama aku nih. Jadi 1,5 miliar bagi 2. Ya udah aku kasih uangku cash 50 juta, sisanya transfer. Hari ini cash, besokannya baru transfer. Selesai itu dalam 2 hari gitu. Nah, begitu aku kasih uang, aku disuruh menandatangani surat kontrak, surat kerja lah gitu ya. Surat pekerjaan itu lalu kok tidak ada nama dia di situ. Nah, di situ dia ini yang aku curiga, kok yang namanya tanda tangan di situ tidak dihadirkan. Saya ngasih uang itu kan ke dia gitu, kok tanda tangan ke orang, dan aku juga nggak tahu, tidak ada perintah dari aku untuk memberikan uang ke siapa. Tidak. Aku hanya taunya itu ke DPA, Ustadz tersebut uangnya. Begitu dia sebarkan kemana, kan itu bukan atas atensiku. Bukan keinginanku, tapi keinginan dia sendiri, inisiatif dia sendiri. Dia yang menunjuk orang-orangnya siapa-siapa yang harus pegang uangku, ngelola uangku, ya kan. Nah, di sini aku coba untuk WA, komunikasi baik-baik, janjinya 3-4 bulan. Oke, janji 3-4 bulan, bisnis itu ada, punya sendiri. Kok tidak kunjung ada? Nah, sedangkan kalau ini sudah launching, bahasanya launching ya, udah kayak album perdana aja, launching gitu. Setelah launching, katanya baru aku menghasilkan uang puluhan miliar tiap minggu, gitu kan. Nah, kembali ke awal nih, aku tadi lupa. Di kesepakatan itu sebenarnya aku harus bayar itu 2 kali pembayaran. 400 juta, sisanya 3 bulan setelah launching. Tapi sama Ustadz ini hari itu juga lunasin saja, takut uangnya habis. Bayar semua. Di situ kan sudah tidak sesuai komitmen. Di surat kesepakatan kerja ini sudah melanggar nih. Di situ aku mulai curiga, cuma udahlah. Kalau bisnis curiga-curigaan terus nanti nggak akan berjalan nih bisnis. Kan aku berharap benar. Aku berharap ini orang benar. Ya kan, nggak cipoa-cipoa gitu kan, nggak kibul-kibul. Berjalannya waktu sudah hampir, katakan singkat cerita udah setahun.
konflik tuh, karena aku minta terus uangku kembali, dia menjanjikan mau mengembalikan. Nah, dia berbagai alasan lah, katanya uang udah dikasih ini, itu urusan dia. Aku tidak pernah memberi perintah ke siapapun, uang dikasih A, si B, nggak tahu aku. Dia bagi-bagi uang ke siapa kan dia yang tahu, teman-teman dia, aku satu pun gak ada yang kenal. Nah, itu kan urusan dia. Nah, tapi karena ini ustadz, jadi ngomongnya begini yang lucunya. Mbak Vivi, di akhirat itu, uang itu bukan tanggung jawab saya. Saya tidak berdosa. Karena uang itu bukan aku yang nikmatin. Itu kata-kata dia, ya kan. Nah, di sini aku, oh begitu ya ustadz. Ya silahkan saja dengan pemikiran Anda, kan begitu. Setauku kalau bicara agama mah nggak akan ada habisnya. Pasti salah-salah gitu loh. Siapa yang terima dia tanggung jawab lah. Apalagi yang dia sebar uangnya ke siapa-siapa bukan atas perintahku. Aku nggak tahu menau, bukan di depan aku loh. Dia membagi-bagi uang itu. Jadi kan aku nggak tahu menau. Nah, singkat cerita, aku ditantangin untuk laporin saja. Akhirnya aku laporin, sudah. Dan ini sudah di Januari tahun 2024 ya. Sudah aku laporin, sudah di BAP orangnya datang. Sekarang masih tahap konfrontir ya. Konfrontir yang sudah ke-3 kali. Pertama konfrontir, dia mangkir. Padahal jadwalnya itu 3 minggu. 3 minggu untuk tanggal konfrontir. Lalu hari H mereka membatalkan dengan dalil ada dakwah ke Majalengka. Kan sesuatu hal yang gak masuk akal ya. Jadwalnya udah 3 minggu loh tanggal konfrontir. Kalau memang dia ada jadwal kan kasih tahu dong biar nggak dibatalkan konfrontirnya. Tapi dia semena-mena melalui pengacaranya katanya mengatakan ada jadwal dakwah. Ini nggak masuk akal. Kelihatan banget sengaja menghindarnya gitu. Dibikin lama gitu kan. Kedua, konfrontir kedua katanya mereka hadir. Tapi pihak penyidik nggak memberitahu saya. Nggak mengingatkan sebenarnya. Memang surat pemberitahuan ada. Cuma nggak mengingatkan bahwa Bu Vivi ini ada konfrontir ya, mereka datang, Ibu datang nggak? Itu tidak ada kayak gitu ya, aku juga jadinya lost juga. Itu kedua. Ini yang ketiga, aku mau datang, pihak si DPA nggak datang, alasannya masuk rumah sakit. Lalu saya minta ke penyidik, mana surat rumah sakitnya? Tidak ada juga. Nah, ini katanya mau dijadwalkan ke 4 kali konfrontir. Nah, katanya penyidik janji, katanya setelah 4 kali konfrontir tidak hadir juga, mau akan gelar perkara, kan begitu. Nah, kalau hubungan Kak Vivi sendiri dan total kerugiannya itu berapa? Total kerugiannya hampir 800 juta. Tapi yang chat pribadi antara DPA WA ke saya akan mau menyanggupi mengganti 850 juta. Ada bukti dia ketik, nanti akan aku showing ya, chat-chatnya dia. Ya artinya seorang ustadz kalau udah berucap janji kan harus menepati. Kalau enggak kan ditagih di akhirat. Nah, itu lebih berat lagi nanti ibadahnya, sholatnya, sedekahnya itu nggak diterima Allah loh. Kalau janji pun diingkari karena kan tertulis ya, janji itu tertulis loh. Yang nggak tertulis pun harus ditepati. Ini kita bicara kalau mau bicara jadi manusia suci ya, sebenarnya manusia gitu. Berarti semenjak penyetoran pertama itu belum ada yang balik sepeser pun? Belum ada. Belum ada, jadi ya kalau dibilang rugi, pasti dah rugi. Ini udah 2 tahun loh. Uangku dari awal masuk uangku ke rekening dia itu udah 2 tahun. Gitu kan, kalau aku puterin ke hal yang lain, aku udah dapat keuntungan berkali-kali lipat. Ya, janjinya katanya ke penyidik saat di BAP mau mengembalikan. Bilangnya ke penyidik juga akan saya kembalikan. Cuma lagi-lagi ya begitu, Om Do. Mau ngembaliin, kalau bicara ngembaliin itu, uang masuk ke rekeningku lunas, bukan Om Do. Kalau cuma ngomong doang, namanya Om Do. Ngomong doang, gitu. Tapi kakak sendiri ada ini nggak komunikasi sama temen-temennya gitu? Kalau Ustadz kan biasanya, ada... relasinya banyak ya? Ada relasinya, atau misalnya jamaahnya gitu. Aku pribadi mengenal Ustadz ini dari Ustadz juga. Ya kan, Ustadz Zulkifli lah. Kalau ini kan memang tidak terkait ini ya. Aku sebut Ustadz Zulkifli. Kebetulan Ustadz Zulkifli juga tidak, nomor HP-nya ganti begitu. Nah setelah itu ya aku juga nggak ada connect dengan Ustadz ini gitu yang mengenalkan ini. Tapi dulu mengenalkannya hanya sebatas, bukan untuk bisnis ya, hanya sebatas relasi saja, pergaulan saja gitu, kenal-kenal aja begitu. Lalu dalam tempo dikenalkan dari Ustadz Z ini jarak 1 tahun baru si Ustadz DPA ini ngajak bisnis gitu ya. Awal-awal ngajak bisnis aku bilang aku nggak ada uang, belum siap dana gitu. Jadi begitu
belakangan aku siap dana, ya udah los ke dia gitu. Pesannya sendiri nih kalau misalnya dia lihat. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Ustadz DPA yang aku hormati. Sampai saat ini aku manggilnya Ustadz ya. Tolong tepati janjimu. Janji itu sudah dicatat malaikat, gitu kan. Sudah ada di chat WA ini, penyidik pun sudah baca chatnya sebagai barang bukti, gitu kan. Teman-teman semua, teman-teman atau saksi pun udah baca chat ini. Aku akan mengganti uang Mbak Vivi 850 juta. Jelas sekali, tolong ditepati. Dan katanya Ustadz DPA ini udah menyampaikan juga ke penyidik kan, katanya mau mengganti. Buktikan. Nah, mengganti ini nggak bisa dicicil ya. Sama seperti halnya aku memberikan uang ke Anda. Itu juga nggak dicicil. Hari ini 700 juta, besokannya sisanya. Berarti kan langsung tuh 2 hari. Jatuhnya kan cash nih. Lunas jatuhnya, nggak cicilan tuh. Jadi tuh mohon disamakan, jangan dicicil. Karena aku bukan bankir, aku bukan bank. Aku bukan pegadaian yang bisa dicicil, mohon maaf. Nah, kalau seandainya mau dibayar pun harus ada jaminan. Nah, kalau nggak pakai jaminan, loss. Bohong lagi, ya kan, omdo lagi omdo. Ya, segala sesuatu janji masalah uang kalau tidak ada jaminan itu bullshit, omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Tolong ya, Ustadz ini kan masih berdakwah sampai saat ini, biar nggak dilihat juga sama para jemaah-jemaah lain, malu kan. Mungkin para jemaah-jemaah lain tahulah hukumnya seperti apa nih. Aku ceritain ya, para jemaah biar tahu nih. Hukum kita memberikan uang yang kita kenal kepada seseorang. Lalu orang itu diminta pertanggungjawaban, wajar nggak? Harus dong. Jikalau uang itu disebar ke yang lain, selama itu bukan di depan mataku dan selama itu bukan perintah aku, tanggung jawab siapa? Pasti tanggung jawab orang tersebut. Gitu loh, bukan tanggung jawabku lagi. Jangan mau lari dari tanggung jawab, itu namanya pengecut. Jadilah laki-laki yang gentleman, jadilah laki-laki yang jangan pengecut. Aku janda loh, 3 anak, membiayai 3 anak loh. Ya kan, aku berat kehidupanku ini kalau aku ditipu terus. Kan begitu ya. Jadi mohon dengan keikhlasan hati untuk menyelesaikan masalah ini, jangan berbelit-belit, jangan aji mumpung yang seperti oh ini kasusnya begini loh, mohon maaf. Jadi begitu hukumnya lemah, kalian nggak mau bayar, jangan begitu juga. Tanggung jawab akhirat lebih berat, ya kan? Lebih baik diselesaikan di dunia selagi kalian tuh mampu dikasih umur yang panjang. Tuh. Nah, setelah pelaporan ini ada upaya nggak dari kakak? Misalnya kakak sendiri tahu nggak dia di mana? Kalau upaya, aku kan udah pakai kuasa hukum, namanya Dr. Darius Simatupang. Jadi semua udah aku serahkan ke pengacara aku ya. Jadi kalau secara pribadi aku menghubungi udah nggak mungkin. Karena pengacara ke penyidik ke pengacaranya Ustadz ini gitu. Jadi udah nggak mungkin aku langsung cross langsung ke dia gitu. Kecuali kalau dulu waktu belum pelaporan ya, begitu. Nah, masih membuka kesempatan nggak buat berdamai secara keluarga? Ya, aku membuka kesempatan, betul. Kesempatan bukan untuk ditipu lagi ya. Kesempatan bukan untuk dibodoh-bodohi lagi ya. Karena ini kesempatan untuk Ustadz tersebut mengganti secara lunas, tidak untuk dicicil. Jadi kalau bicara dicicil itu tidak ada jaminan, itu slot untuk aku ditipu yang kedua kali, dibohongin yang kedua kali. No, nggak mau. Ya kan, kalau dia itikat baik, aku pun itikat baik, aku pun welcome. Tapi kalau dia itikatnya untuk tipu-tipu, ya kayak contoh, kalau ini nanti uang kalau udah dibayar sekian, sisanya enggak, perdata loh, kayak gitu-gitu kan. Jangan ada niat kayak gitulah. Kalau mau niat bayar, full harus bayar. Gitu kan, jangan ada yang tersisa. Aku juga nggak akan ikhlas, nggak akan ridho. No, nggak bakal. Ini bukan kotak amal kan, bukan untuk ladang sedekah kan, yang aku harus ikhlas, nggak kan, gitu loh. Ini bisnis, bukan masalah ikhlas atau tidaknya. Ini komitmen, janji tepati. Janji mau lunasin ya, bayar, kembalikan. Kan udah terucap juga tuh janjinya kan, gitu. Bukan dalam hati, tapi udah terucap, diketik itu udah ucap, banyak saksi yang melihat. Gitu, jadi udah tidak bisa dielakkan lagi, sudah tidak bisa dihindari lagi, harus hadapi, harus bayar. Gitu, emang mau apa uang recehan kayak gitu di penjara? Malulah sama jamaah, malu jamaah nonton semua. Ya, paling tidak ini kan namanya ustadz, namanya pendakwah. Kemana-mana pasti bawa-bawa agama dong, gitu kan. Jangan nanti udah bawa-bawa agama, tapi
diri pribadi nggak bisa menjalankan agama itu dengan baik dan benar, malu kan? Itu aja. Tapi untuk permasalahan ini Kak, selain kerugian material yang udah pasti, ada dampak nggak ke anak-anak atau ke siapa, atau mungkin dari pribadi Kakak sendiri secara psikologi gitu? Kalau namanya korban penipuan, ya kalau bicara korban penipuan tuh udah pasti banyak pihak yang dirugikan. Bukan hanya aku, bukan hanya anak, tapi waktu. Oh semua komplit. Kalau bicara anak yang paling mengena tuh sebenarnya anak. Sekarang aku harusnya ini quality time sama anak. Tapi aku harus kemana-mana. Ke polisi, ke Polres, ke sana, kemari. Capek. Benar-benar capek lelah. Dan itu semuanya zonk loh. Aku cuma berharap ikhtiar itu untuk ingin dikembalikan kan gitu loh. Bukan mau apa ya, orang bilang pansos ya. Ya kan lagi-lagi VP itu muncul kasus begini gitu, ntar dikira pansos. Prestasinya mana sih kan gitu orang nanya. Prestasinya mana sih? Aku juga nggak kepengen kali kayak gini, nggak kepengen ditipu. Siapa yang kepengen ditipu? Ya kan? Aku tuh pengen berharap dengan kayak gini, aku viralkan, aku menjadi viral ya. Tersentuhlah hatinya, karena mereka ntar kalau nggak viral tuh mereka pura-pura bego gitu loh, pura-pura nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya kan? Itu anak ya. Soal waktu, udah pasti. Dengan waktu yang udah aku buang, yang harus aku ngurusin bisnis yang lain, jadi aku ngurusin begini terus nggak bergerak, gitu. Jadi aku urusan begini aja ke kantor polisi bisa seminggu 2 kali, ya bisa seminggu 3 kali loh. Ya kalau kita penyidik datang ke sana, penyidiknya ada. Kalau pas nggak ada, gitu. Kita harus ulang datang lagi, schedule lagi, begitu terus gitu. Jadi kalau bicara pihak dirugikan, sangat-sangat korban dirugikan banget. Udah rugi materi, rugi quality time dengan keluarga, anak khususnya, rugi waktu, uang, udah semua deh. Capek. Karena kayak gini juga kita bukan pasti keluar uang lah, keluar biaya, operasional ke sana kemari. Ya kan? Kita ke sana kemari tuh pakai persen, pakai biaya. Itu juga salah satu perhitungan loh. Penghitungan aku loh. Rugi pasti, nggak mungkin nggak, gitu. Nah terakhir untuk kepolisian sendiri, pesan khusus nggak, terutama khususnya kasus ini? Bismillah, lagi-lagi kepolisian ya Allah, mudah-mudahan pihak kepolisian ini tergugah hatinya untuk memprioritaskan masalah ini, karena kan kalau bicara korban penipuan penggelapan ini kan, yang dirugikan ini kan aku dan keluarga dan anak-anak. Sampai aku bilang aku sudah nggak punya apa-apa loh Pak. Sampai aku bilang gitu kan ke penyidik, Pak mohon banget aku ini udah nggak punya apa-apa, utangku di mana-mana. Aduh pusing kepala. Secara aku nggak bekerja, aku hanya pebisnis. Aku pebisnis, begitu bisnis ditipu. Punya apa? Realistis aja loh, realistis gitu loh. Tolonglah Pak Kepolisian Republik Indonesia ini, hukum ditegakkan. Jangan ke atas tumpul, ke bawah tajam gitu. Nggak boleh lah kayak gitu, karena Tuhan nanti pasti akan kasih tahu lah yang mana siapa salah, siapa benar gitu. Kalau kepolisiannya, aku berharap sih kepolisian itu memihak yang salah. Memihak yang benar. Yang salah tuh harus ditindas gitu loh. Sesegera mungkin ditangkap, dipenjarakan kalau bisa. Biar cepat penyelesaiannya. Soalnya di sini nih kayak ada unsur kesengajaan pihak terlapor ini ngulur-ngulur waktu. Bayangkan konfrontir itu sampai 4 kali. Konfrontir 4 kali emang ada. Kalau nggak aku aja yang sabar nih dapat ujian kayak gini. Tolonglah gitu loh. Udahlah, udah gelar perkara aja. Tersangkain aja udah. Toh memang bukti-buktinya sudah valid kan. Buktinya sudah, data otentik sudah masuk semua. Mereka terlapor pun mengakui. Mengakui semua ini dan mau mengganti uangku. Ya sudah, jalanin aja. Nggak usah dipersulit, tolonglah. Korban ini udah nggak bisa apa-apa. Terima kasih.